Rasulullah SAW berkata, Inna Allah la yaqdiru al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, walakin yaqdiru al-ilm bi fadli al-ulama, hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm, fadallu wa dhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja dari manusia. Sebabnya dicabut. Ilmu itu dicabut dengan diwakafkannya para ulama. Sehingga antara Allah tidak menyisakan satu alim lagi. Tidak ada satu alim. Tidak ada seorang alim pun yang tersisa. Maka manusia pun akhirnya mencari tokoh-tokoh yang jahil. Perasaan manusia seperti itu. Mereka perlu kepada figur orang-orang yang mereka jadikan sebagai panutan. Kalau pimpinan mereka orang-orang yang jahil, mereka ditanya masuk itu tahu diri. Mereka mau memberi fatwa tanpa ilmu. Yang terjadi mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat pada diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Ini dari sana dia diwakafkan yang maha ulama. Dan kita berada di mana? Di mana setiap masa setelah yang pasti lebih jelek daripada masa sebelumnya. Dan sisi kejelekannya karena ulama yang semakin berkurang. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari sebuah riwayat. Dan tersyahid dalam hadis ada riwayat dari Bukhari, Rasulullah bersabda, "Amin zamanin illa walladhi kana syarrun min." Tidak ada satu zaman suatu masa kecuali masa setelahnya lebih jelek dari itu. Ibnu Mas'ud menjelaskan dari sebuah riwayat. Ini maksud, salah satu maksudnya adalah kurangnya ulama. Maka ilmu ini apabila ada di dalam manusia, itu adalah pertanda kebaikan. Apabila hilang dalam manusia, maka itu adalah tanda hari kiamat. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah, kapan sebuah ilmu buat di sebuah tempat, maka akan sedikit kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Ilmu punya keberkahan, sebab turunnya rahmat Allah. Dan ilmu itu menahan manusia untuk berbuat kejelekan. Walaupun dia misalnya berilmu dan jatuh dalam kejelekan, hanya kejelekan kepada dirinya sendiri. Dia tidak mewakafkan kepada orang lain. Bagi punya ilmu. Saya berbeda dengan orang-orang yang jatuh. Dia melakukan kejelekan, dia paham. Kami bahwa itu adalah kebaikan. Ada mengajar manusia. Ada yang dia tahu itu adalah kemaksiatan, tapi tidak ada dalil dan ilmu yang bisa menahannya untuk tidak mengajar orang lain di dalam. Maka ilmu ini sangat penting. Ilmu sangat penting. Dan Syekh Islam mengatakan dengan bahasa yang sangat indah. Kata beliau, "Wa yadhhabu ad-din wa ad-dunya idza dhahaba al-ilmu alladhi fihi najatun li mu'tasimin." Agama dan dunia akan pergi. Agama dan dunia pergi. Apabila ilmu itu pergi. Setelah kita sebutkan, siapa yang tahu Syafi'i, siapa yang ingin akhirat, siapa yang ingin menuntut ilmu, siapa yang ingin dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Semuanya dengan ilmu. Dan ilmu itu hanya penjelasan di mu'tasimin bagi orang yang berpegang dengan ilmu. Kalau berpegang dengan ilmu, pasti dia selamat. Pasti dia selamat. Disebutkan dalam hadis Dawud yang samaan atau yang Muslim bahwa di sebuah kisah yang diterangkan perumpamaan orang berjalan di atas jalan, tidak ada yang menyuruh di jalan. Jangan katakan yang paling besar yang di jalan lurus. Dan disebutkan itu adalah wa'idullah di kulli qalbi mu'min. Dia adalah nasihat
kami berderajat, kami akan pergi. Silakan apa yang kami maksudkan kepada Allah. Kemudian Allah tidak akan mendapatkan dengannya terhadap kami seorang wakil. Makanya kalau dalam ilmu yang sangat agung, tidak ada menjaga kebaikan. Tetapnya ilmu ini adalah kekokohan di dunia dan di akhirat. Kekokohan agama dan di kekokohan agama dan baik. Kemudian dalam ilmu berikutnya masih dijelaskan tentang ilmu di bait yang ke-4. Tapi العلم ينطاق يستغفر لصاحبه عن السماوات والأرضين من زمن. يستغفر بشدة سكون يا رب. إذا جزمنا من بسكون فضرب شأن. العلم ينطاق علم ينطاق غير من صاحبه ترخيم من المرخص أخذ إلى صاحبه يريد وحي توجه يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من ذلك. Orang yang memiliki ilmu itu dimohonkan ampun oleh penghuninya yang dahulu dari dosa. كذلك تستغفر اللسان في الوجد من الكتاب له في الطاق والطلب. Demikian pula jika kita yang berada di lautan itu memohonkan ampun untuk apakah ikannya di atas tempat cahaya atau ikannya dasar lautan yang gelap. Semuanya memohonkan ampun untuk siapa? Untuk orang yang berilmu. Ya. Ini dua syair diucapkan oleh penulis di sini menerangkan keutamaan al-ilm, keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini menurut langit dan bumi semuanya memohonkan ampun untuk saja untuk ilmu yang ilmunya ada dulu dimohonkan ampun oleh para malaikat, oleh makhluk di dunia sampai ikan-ikan di air pun memohonkan ampun. Ini syah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Tirmidzi dan disebutkan sebagai lafaznya dari hadis radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna al-'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, wal hitan fi jawfil ma." Sesungguhnya orang yang berilmu itu sungguh dimohonkan ampun untuknya oleh seluruh yang berada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan di dalam air. Ikan-ikan dalam air. Mana ini tadi menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Mereka memohonkan ampun untuk itu. Orang yang di dunia siapapun memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. ومعنى تكون كأن اللسان المقاصد اللسان كأن اللسان العقل وكلما العلم ويفعله من جهل seluruh makhluk jin manusia mukmin kafir apakah itu manusia maupun hewan semuanya mendapat manfaat dengan ulama. Ulama menerangkan segala syariat bentuk yang disyariatkan dari syariat itu adalah perbaikan untuk seluruh. Perbaikan untuk seluruh. Dan ini tidak dilakukan oleh ulama. Kalau bukan para ulama tidak ada yang bertakwa kepada Allah menjaga misalnya lautan supaya dia tetap bermanfaat. Orang yang berbuat kerusakan di dalamnya. Jelaskan. Ini di antara bagian rahasia yang disebut oleh sebagian ulama. Kenapa ikan-ikan di lautan juga memakan ampun untuk para ulama? Karena manfaat dari ilmu mereka menjaga seluruh hal.
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا para malaikat yang menjaga al-arsh dan yang berada di sekitarnya mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman. Dan sebutkan saya orang-orang yang beriman yang paling utama bahasa dalam orang yang beriman. Jadi di mana penafsiran kita dari dalam mengambil salihan sesuatu yang iman dan amal saleh banyak menafsirkan amal yaitu orang yang beriman. Bagaimana dibangun dan sedangkan ilmu. Jelas ya? Jadi dimohonkan bila nabi dari lagan. Lagan itu dosa. Dosa yang dilakukan dari dilatih untuk dosa kecil lagan. Dosa kecil, dosa yang dilakukan. Sifatnya tidak sengaja sebagai dosa kecil, itu diampuni. Dan dosa besar. Ya walaupun harus ada tugas khusus dari dosa besar. Dan jadi demikian manfaat ini. Sangat luas manfaatnya dirasakan oleh makhluk. Sampai seluruh yang berada di langit dan di bumi, sampai hingga ikan-ikan di lautan memohonkan ampun untuk orang-orang yang sendiri. Dan bagian termasuk ke dalam doa orang yang sendiri. Karena mereka yang benar ini luput dari itu. Kemudian kata beliau dalam ayat yang ke-6, وخارج في خلاف العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أن يجنب وخارج في خلاف قابل كثرة خلاف أن يجنب من كلام ومن يتوه المجاهد محتسبا وحال صحابة له. Maka itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah dengan jihad yang benar-benar jihad seluruh kewafaran. Ya. Ini hadis sebenarnya ada hadis bahasan yang tertulis di sini. Riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm, fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa yang keluar untuk ilmu, maka dia dianggap fi sabilillah sampai dia kembali. Tapi hadisnya ada kelemahan dalam sanadnya. Ada rawi Ja'far, Abu Ja'far Ar-Razi. Fi sabilillah. Dan ini wahyu. Ya. Tapi makna dari hadis ini benar. Makna dari hadis ini benar. Tunjukkan dalam hadis lain, maka Syekh Al-Albani dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'a masjidi hadza, lam ya'tihi illa bi khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilati al-mujahid fi sabilillah. Wa man ja'a li ghayri dhalika fa huwa bi manzilati al-rajul yanzuru ila masail ghayrihi." Siapa yang datang ke masjidku ini adalah dia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau kebaikan yang ingin diajarkan, maka dia kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang datang untuk selain itu, maka dia kedudukannya seperti orang yang melihat pada milik orang lain, pada harta benda orang lain. Dan tidak diragukan bahwa menuntut ilmu itu adalah jihad
jihad ada dua. Pertama adalah jihad dengan tangan dan dengan tombak. Jihad yang seperti ini banyak bersyarikat di dalam. Banyak yang masuk yang bisa. Jihad yang dua. Ada jihad yang kedua kata Al-Qayyim, wasdari al-jihad bil hujjah wal bayan. Jihad dengan hujjah dengan argumen wal bayan dengan penjelasan, dengan dakwah. Tetapi wahada jihadul khassah min atba'i ar-rusul wa huwa jihadul a'immah wa huwa afdalul jihadaini لعظم منفعته وشدة مهلته وكثرة أعدائه. Tetapi demi jihad dengan hujjah dan bayan adalah jihad orang khusus dan pengikut para rasul. Rasul ini para khususnya dari para ulama. Ini adalah jihadnya para imam. Dan dia paling afdal dari dua jihad. Karena manfaatnya dari jihad, persiapannya lebih banyak dan musuh-musuhnya juga lebih banyak. Jadi dia adalah jihad yang paling afdal dari dua jihad. Jelas ya? Dan sebagian para ulama membahasakan yang mananya disebut oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau yang menjelaskan tentang ilmu maqasid. Beberapa bait syair yang tadi mengucapkan bahwa tidak ما تدري به أخلاقه أزكى وأفضل من دم الشهداء. تعرفين أن cinta para ulama yang berjalan bersama dengan mereka itu lebih suci dan lebih afdal daripada darah para syuhada. Ini memperhatikan darah para syuhada mereka semua berbeda. Suatu hal yang sangat afdal, nilai yang sangat luar biasa. Tapi ilmu dari para ulama ini memberikan perbedaan lebih daripada itu. Karena itu lebih afdal. Jihad mereka daripada jihadnya para syuhada. Jadi ini perbandingan. Walaupun perbandingan ini adalah hukum umum, bukan hukum mutlak. Kira-kira dia adalah hukum umum. Sebagian keadaan dibagi bahwa jihad itu ada banyak bagian. Ada jihad memperbaiki diri sendiri, ada jihad melawan syaitan, ada jihad terhadap kaum munafikin, ada jihad terhadap kaum kufar. Ada jihad secara fisik melawan orang-orang kafir, ada jihad dengan hujjah dan bayan. Ini semuanya jihad-jihad ini afdal pada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Kira-kira mereka di mana ada jihad yang syar'i, tidak boleh dikatakan bahwa ini jihad dengan ilmu lebih utama. Pemimpin apalagi pemimpin menyuruhkan untuk berjihad, ini dia menjadi yang paling utama. Kewajiban jihad. Kira-kira tapi hukum apa yang saya katakan tadi dan ini yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Bahwa jihad dengan hujjah dan bayan ini adalah jihad yang paling afdal, jihad yang para ilmu, jihad yang orang-orang khusus dari pengikut para nabi dan para rasul. Manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih besar. Jelas ya? Kemudian Nabi rahimahullah ta'ala dia menjelaskan bahwa ilmu yang lain kata beliau wa inna ajnihatan al-amlaki tabsutuhu li talibihi biwadlihum bi sadrihi. Kata beliau rahimahullah, dan sesungguhnya wa inna ajnihatan al-amlaki, dan sesungguhnya saya para malaikat tabsutuhu dihamparkan oleh para malaikat di talibihi, bagi siapa yang mencari. Mereka begitu kebetulan malaikat bisudrihimu terhadap perbuatan para bisudrihimu. Ini lagi-lagi beliau memaksakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Abu Darda yang berlalu dua kali bersama kita. Salah satu potongannya Rasulullah bersabda, "Wa inna al-malaikata la tadau ajnihataha riba li talib al-ilm bima yasna." Sesungguhnya para
mereka meletakkan sayap-sayapnya riba terhadap penuntut ilmu akan apa yang dia tuntut, apa yang dia lakukan. Perhatikan ini. Jadi, kita berharap yang berada di majelis ini menuntut ilmu dinaungi. Sayap-sayap para malaikat dihamparkan. Dinaungi majelis ilmu. Setelah syahid dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, illa nazalat alaihim as-sakinah, wa ghashiyatuhum ar-rahmah, wa haffathum al-malaikah, wa dzakarahum Allah fi man indah." Tidak ada satu orang pun yang duduk di rumah dari Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara mereka. Kecuali tentuan para mereka sederhana. Mereka diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para mereka. Ini pada dinaungi. Sama di dalam hadis yang disebutkan tadi, mereka meletakkan sayap-sayapnya. Jelas ya? Dan ini dari keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan ini dari keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Dia dilakukan juga sebagai ilmu. Ini juga dapat keutamaannya. Belajar menuntut ilmu. Tapi keutamaan yang kita sebutkan tadi ini berlaku bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Yang mana saya sebutkan fasilitas itu jangan melarikan. Fasilitas jangan melarikan. Fasilitas saya jadi dua. Ilmu bisa santai-santai bagi-bagi. Itulah letak berkahnya. Para ulama terdahulu betapa banyak kesulitan dan penderitaan yang mereka hadapi guna mendapatkan ilmu. Ilmunya berkat dan kita mengambil manfaatnya. Kira-kira. Ini karena jadi banyak mereka. Allah melibatkan dengan berkat. Melibatkan dengan berkat. Karena itu, semakin orang itu giat dalam menuntut ilmu, dan semakin orang itu banyak menghadapi rintangan, maka akan semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian, lebih dalam hadis yang ke-8, yang masih menjelaskan ungkapan menuntut ilmu, kata beliau, "Wasalikuna tariqal ilmi yuslibuhum ila al-bilad tariqan tarikun nasal." Jadi kita akan langsung yasrabuhum ila tawbah ini. Sehingga apa? Buat dan menghasilkan ilmu. Ini dari pelajaran program ini dari orang murid berkait dengan yuslibuhum. Karena ini kalau dikatakan yaslubuhum, berarti dia buatannya yang buruk, tapi bermakna mutaati. Kalau yaslubuhum itu jelas. Yang orang yang menuntut ilmu, as-salikuna tariqal ilm, orang yang berjalan di atas jalan ilmu, di jalan ilmu, yaslubuhum. Maka jalan ini akan membuat mereka berjalan ila al-jinani, kepada surga. Baik an-nasal. Baik an-nasal. Baik an-nasal di sini adalah faedah. Nah, baik an-nasal adalah Allah yang maha menghidupkan segala yang berhidup. Jadi Allah akan membuat orang yang berjalan menuntut ilmu ini akan diberikan untuknya jalan menuju kepada surga. Ini dibahasakan dari hadis, masih dalam hadis Abu Darda yang lalu, sehingga yang panjang di dalam Sahih Muslim dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan dengan mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Iya. Mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Inilah perlu khawatir para penuntut ilmu. Supaya dia menuntut ilmu,
lagi berjalan di atas jalan menuju pada surga. Subhanallah. Menurut ini dijaminan dia dari jalan menuju pada surga. Kalau keluar dari ilmu agama, maka nyata dia di atas jalan menuju pada. Adapun dia berada di atas jalan menuntut ilmu, maka itu dipastikan dia berada di atas jalan menuju pada surga. Dan Allah mengatakan bentuknya kepada sebagian lain. Perhatikan di sini masalah yang belum punya, dia ada di atas jalan. Dengan kesadaran dia berjalan, dengan berjalan, dengan berjalannya. Masih berisiko perbuatan dari si pelaku. Ini akan dimudahkan bentuknya jalan yang lain. Dimudahkan bentuknya jalan yang lain. Sebab siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan memudahkan bentuknya jalan-jalan. Yang lainnya, kebaikan yang lainnya. Tapi yang perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Sebab surga itu dimintai dengan hal yang jiwa tidak sedang melakukannya. Ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makari, huffatil nar bil syahwat." Surga itu ditarik oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini dapat surga harus lebih menuntut ilmu. Mulai belajar, menghafalkan, habis di majelis ilmu, duduk di waktu yang lama. Dilakukan kiat-kiat, akan disebutkan kiat-kiat orang menuntut ilmu. Walaupun orang yang awal kali dia datang, dia menanggap dia berat. Dan apabila dia telah masuk, barulah dia terasa lezatnya ilmu tersebut. Lezatnya ilmu tersebut. Sehingga nikmatnya ilmu ini, seperti yang kita katakan, ini membuat mereka akan lupa dengan kehidupan yang lain. Akan lupa dengan kehidupan yang lain. Ya. Baik. Ini kenikmatan adalah menuntut ilmu agama. Yang berjalan menuju kepada surga. Kemudian Syekh masih menjelaskan keutamaan yang lain. Seperti dalam ayat yang ke-59, "Wasabiqul ilmi wal wajhi yahfadhahu muwaddiyan nashiran iyyahu fil umam faya nadaratahu ibtana qasifan ila bid'awati khairil khalqi kullihim." Tapi wasabiqul ilmi bisa diurutkan dan bisa wasabiqul ilmi. Orang yang mendengarkan ilmu wal wajhi yahfadhahu, orang yang memahaminya untuk dia hafal. Muaddiyan, dan dia sampaikan nashiran iyyahu fil umam, dia sebarkan ilmu ini di tengah manusia, di tengah umat. Faya nadaratahu wa ibtana wajah. Jika mufassiran, apabila dia disifatkan dengan ini, bid'awati khairil khalqi kullihim, karena dia mendapat doa dari makhluk yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini Rasulullah SAW telah syahid dari beliau dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, di dalam Al-Musnad Sunan dan Sahihnya, Rasulullah bersabda, "Nazzara Allahu al-Qur'an sami'a minna hadithan wa hafidhahu hatta yuballighahu wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bimaqil." Disebutkan nazzara Allah imra'an. Semoga Allah memindahkan
hadis yang diangkat? Nah, ya. Ini juga menunjukkan bahwa derajat orang yang mengajar itu berpindah-pindah. Ada yang duduk dan duduk mendengar itu derajat. Dia duduk mendengar dan menghafal itu derajat. Duduk mendengar menghafal dan memahami itu derajat yang lain. Kalau dia naik lagi, dia belum naikkan yang menyebarkannya itu derajat yang lain. Derajat yang lain. Maka berjenjang. Derajat ini. Ya, dan semuanya didoakan oleh Rasulullah dalam konteks yang lain. Nazar Allahu al-Samir al-Qala fi mawqaha. Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar ucapan lalu dia paham. Fa'adda adalah samilah. Dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Sebagaimana dia dengar. Seorang Rasul hadis misalnya menyampaikan hadis kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad sebelumnya tidak hafal hadis. Tapi mungkin isi hadis itu lebih dipahami oleh Imam Ahmad daripada si perawi. Jelaskan. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah kepada Imam Ahmad, Ahmad untuk lebih paham hadis daripada kami. Kalau ada hadis yang Allah tidak miliki, atau ada hadis yang Allah miliki kami tak punya, maka sampaikan kepada kami. Sampaikan kepada kami. Maka di sini Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan dari keutamaan orang yang menuntut ilmu dan cukup dari keutamaan yang sangat besar. Rasulullah mendoakan untuknya dengan doa yang penuh dengan berkah. Wajahnya berpindah. Dan keindahan wajah di sini itu adalah di mutlak, di dunia dan di mana? Di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Nah, ini doa Rasulullah mencakup umat tingkatan manusia di dalam mempelajari ilmu. Yang pertama adalah orang yang mendengarkan. Yang duduk hadir mendengar, hadir mengambil dari ilmu tersebut. Dia mendengar. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua mencakup orang yang memahami. Dia dengar dan ini dia pahami. Ini derajat yang terakhir. Yang ketiga, dia pahami dan dia hafalkan. Dan derajat yang keempat adalah dia sampaikan di akhirat. Empat golongan ini semuanya tercakup di dalam doa Rasulullah SAW. Di dalam doa Rasulullah SAW. Maka didoakan wajah mereka itu wajah yang indah, karena ada cahaya ilmu padanya, cahaya ibadah, menunjukkan sesuatu yang baik dalam hati, nampak di wajahnya, nampak di wajahnya. Disebutkan dalam sekian riwayat dalam kitab Syarah Ashabul Hadits, walaupun ada masalah yang dalam sanadnya, tapi beberapa yang disebutkan ucapan dari seorang imam Ibnu Uyainah katakan bahwa beliau berkata, "Ma min ahadin yatlubu al-hadits illa wa fi wajhihi nadhara." Tidak seorang pun yang menuntut ilmu hadis kecuali di wajahnya ada keindahan. Dibandingkan dengan manusia yang lain. Saya belajar yang berbeda, duduk dan melihat hadis di masa ini akan nampak wajah mereka itu ada hal-hal yang indah untuk kita, berbeda dengan yang lain. Nah, ini dari keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Dengan itulah, siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ini, hendaknya dia memuliakan dirinya dengan ilmu. Jika dia memuliakan dirinya dengan ilmu, kalau dia mendapat kebaikan itu untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Kalau dia dapat untuk kebaikan dirinya, maka insyaAllah Taala itu juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian kita pergi dalam ayat yang ke-41. Kata di fadl ahli ilmi al-rufi'u min ajli darajatin fawqa ghairihim. Dan cukuplah bagi kamu dalam keutamaan orang-orang yang berilmu. Derajat mereka ini diangkat karena ilmu itu diangkat beberapa derajat di atas derajat selain mereka. Yang dibahasakan dalam ayat ya. Surah Al-Mujadilah ayat sunnah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجة. Allah mengatakan orang yang beriman di antara kalian
orang gubernurnya di luar kota Mekah. Gubernurnya gubernur Mekah. Dia tanya, siapa yang kamu tinggalkan Mekah ini? Kata dia, saya tinggalkan sekitar Maula kan? Karena yang kamu tinggalkan Maula ini tidak ada keturunan. Ya, bukan maksudnya. Kemudian dia bagaimana? Kamu tinggalkan yang memimpin Mekah, bukan. Kata Allah, sungguhnya orang ini qarikun li kitabillah wa alimun bil salat. Dia ini membaca kitab Allah dan dia alim dan ilmu salat. Dengan ilmu. Maka Umar pun berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini derajat sejumlah kaum dan merendahkan derajat kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dengan ilmu ini, Allah akan angkat derajat. Siapa yang berpaling dari ini, maka Allah akan hinakan derajatnya. Allah firman, wa man yuridillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Tidak ada yang bisa memuliakan. Ini sebab seorang ingin dimuliakan dengan ilmu agama. Kalau ingin diangkat derajatnya, maka dengan ilmu agama. Kemudian dari keutamaan juga disebutkan di ayat yang 42. Kata beliau, وكان فضل مدينة القديم أعلم أملاك بالعلم من تعليم ربهم. هذا لكم طبعا آية رواية الأموات. هذا عليه السلام. هذا لا يحق طبعا آية كذا بالعلم. لو كله ربما العلم يقص طلب العلم على الذين يقول الله أجرك لماذا يجب أن يكون وانفرنا وعلم عدم الأسماء كلها ثم عرضه على الثلاث وعلم بأنك مسؤول ونعم لما يجب الأسماء ويجب عدم كان يدخل الملائكة الله كما يدخل الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء الصالحين كما كانوا ملائكة نما itu apabila memang saya benar. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا الله سبحانك الله إذا تكلم فلكان مثل الآخر وأجلت فلكان ثم الله يمنع من ذلك المعلومة. قويا الله فرمان فلا في الأدب يا آدم أنبئهم بأسمائك. ويا آدم فما كان ملائكة أنت ملائكة. لأننا يتقول ملائكة بسوء السجن تجاه. بسوء السجن آدم ينفرد الله. ويفتن هو آدم وينفق آدم. dan mengubahnya Allah ajarkan padanya ilmu tidak diberikan kepada para malaikat. Jelas ya, walaupun ada pembahasan dalam para ulama yang ada lebih afdal. Manusia yang salih atau malaikat. Rasul yang salih atau malaikat. Yang mana lebih afdal dari kedua. Ini walaupun pembahasan itu yang akan Syekh Ibnu apa namanya ulul ilm tidak terlalu tahu tentang apa jawabannya dan semuanya. Tapi ada pembahasan ya. Jika ada pembahasan. Jelas ya? Maka ini apa yang disebut oleh Syekh di sini rahimahullah dari keutamaan yang menunjukkan keutamaan ilmu dan mempelajari. Kemudian kata beliau, adalah ini sungguh dan tamah fadilatuhu bil adillah bi ghairi ilmi wa kitab. Demikian pula lagi. Keutamaan beliau tidak nampak bentuk alam semesta kecuali dengan ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah. Ini membuatkan beliau seperti utara. Beliau menjadi apa
qabr Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka adil. Demikian. Rabbu mungkin engkau. Dan diajarkan kepada engkau dari takwil mimpi-mimpi. Mengajarkan ilmu berikan kepada Nabi Yusuf hari kita. Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu, atainahu hukman wa ilman." Begitu Nabi Yusuf sudah menginjak usia dewasa, maka kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Ditinggikan derajatmu dengan ilmu tersebut. Dan Nabi Yusuf sendiri berdoa kepada Allah sambil menyebut ayat terakhir. Di akhir kisah Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi, qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith." Wahai Rabb, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Dari disebutkan ilmu, jenis dari kekuasaan yang lebih dari ilmu. Dan Allah telah mengajarkan kepadaku dari ta'wil al-ahadith. Nah, ini Nabi Yusuf alaihi. Kemudian kata beliau, dari keutamaan ilmu, artinya seperti disebutkan bulan. Dan sebelumnya disebutkan Nabi Sulaiman bersama Al-Warisah ilmu. Dan Nabi Yahya bersama Nabi Nabi. Kemudian beliau sekarang sebutkan Nabi Musa. Tetapi wamat tibaru jadillahi bil-qawli ma'ruf illa syai'un anhum bahim. Kata beliau, dan tidaklah jadi Allah. Orang Nabi yang bicara itu Nabi Musa, Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Musa yang mengikuti dari sendiri. Dalam kisah yang ma'ruf, Nabi sendiri yang ma'ruf ini tidak diikuti oleh Nabi Musa, kecuali hanya untuk mendapatkan ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Umrah ini, yaitu tidak dipahami, tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka dia tidak Nabi Musa. Suatu hari ditanya dari Musa. Dari Musa berada di tengah Nabi Israel. Katakan wahai Musa, mana alahunna? Siapa manusia yang paling ahli? Maka Nabi Musa berkata saya. Maka Allah pun menegur Nabi. Allah firman bahkan ada Nabi itu. Harusnya Nabi Musa menjawab Allahu a'lam. Makanya jawabannya. Ini dari gelombang ilmu itu ada tiga. Dalil dari Al-Quran dan dalil dari Sunnah Rasulullah SAW dan ayat yang enam. Dan ini. Silakan. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada tidak tahu itu bisul ilmu. Sebagian dari apa? Sebagian dari ilmu. Maka orang yang ada jawabannya terkait pertanyaan itu jadi ilmu. Seperti yang biasa dikatakan. Dan jika akalnya sudah jadi, kemudian ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, semuanya ada jawaban. Semuanya ada jawaban. Ini bikin banyak usaha. Hingga hari ini kalau dalam usaha masih banyak di fatwa mereka, Allah Ta'ala. Jelaskan. Ini dari bentuk ilmu. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata saya, Allah menunggu. Nah, ada dari kita dari sini. Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar supaya dia ditunjuk di jalan berjumpa dengan Nabi. Itulah kita di surah Al-Kahfi. Nabi Musa melakukan perjalanan dengan penuh keletihan. Dan disebutkan dalam kita. Artinya pada anak pada laki dan disabar dengan anak. Kenapa? Berikan kepada kami makan yang sungguh kami menemukan dalam perjalanan keletihan bersama. Nabi dan dimaklumi Nabi Musa lebih afdal daripada dia. Tapi itu sebab Nabi Musa puluh hari bersama dengan itu, karena Nabi Musa punya ilmu yang tidak dipahami oleh Nabi Musa, beliau ingin untuk berjumpa dengannya, menunjukkan keutamaan ilmu yang tertanam dalam diri dia. Nabi Musa alaihissalam sehingga melakukan perjalanan yang jauh. Karena itulah orang yang merasa dirinya berilmu dan berhenti belajar, itu namanya jahil. Sebagian para ulama lahir dan berkabung alikan, saya ta'ala. Terus menurut seorang yang dikatakan jahil, sepanjang dia masih belajar. Sepanjang dia masih belajar. Tidak ada yang namanya ulama itu. Umurnya sudah sedemikian tuanya juga masih mengkalah bagi belajar.
يخرج منكم زمان كيلو إذا في هذا الله ممكن والنبي موسى عليه السلام في مريكا اليوم يبقى يقرأ وكيف روح untuk menerima wahyu dari Allah mungkin وسبب من كل الكريم النبي موسى mendengar satu ini tiga hal isyarat yang menggunakan Nabi pertama Nabi Musa dipilih dengan bicara jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala inni istafaitu ala an-nasi bi risalati wa bi kalami sungguhnya saya memberi engkau wahai Musa di atas manusia dengan bicara dariku dan dengan cara satu momen perjanjian dari Musa dalam surah Al-Araf daripada surah Al-Baqarah surah Al-Araf bahwa ada Musa dan tidak lain dan kami menjadikan Musa juga perbuatan dan kami sempurnakan dengan sempurna jadi masih dan Nabi Musa meninggalkan firman Allah berfirman bahkan Allah Musa taklima Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar berbicara tapi yang terkait dengan Nabi Musa ini dari perkataan itu kemudian setelah Nabi Musa sendiri disebutkan di sini perkataan itu karena Allah telah Mustafa fil ilmi hadiran a'til bidaka taqdiman fi qalbi فتعرفوا أن لم يدوح توفية وأضح بالآية منكم في صدورهم وأخذ الفلاح في ثيابه قولا وفعلا وتعليما بكيدهم وخصهم ربنا فقرا بخشيته وأقل أمثاله في قصة الكلم. إيه؟ سبحان الله يبعد الشيء الجملة المتعلمة بالنسبة يتلقى المتعلمة بالنسبة وقدم المصطفى بالعلم حافظا رسول الله صلى الله عليه وسلم lebih mendahulukan orang yang berilmu jangan sering. Maka pendahuluan yang diberikan oleh Rasulullah ini agungkan Rasulullah ini atau dia pendahuluan yang sangat agung di sisi orang-orang yang memilikikan. Jadi semua makhluk siapapun yang punya ilmu dia lebih dahulu. Rasulullah SAW mendahulukan orang lain. Di antaranya, dalam masalah ibadah, dalam masalah menjadi ibadah, yang didahulukan siapa? Orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, ya umatku akra'ukum bi kitabillah. Dan saya baca dia kitab Allah. Dalam sebagian riwayat, dan ya umatku aksarkum ukala. Dan yang diaktifkan keaslian, paling banyak apa yang bukannya. Paling banyak apa yang bukannya. Ini didahulukan. Ini dalam imam salat. Jadi kalau keaslian dalam mana yang umum, imam negara. Jadi didahulukan siapa? Yang paling berilmunya. Karena itu dari maklumi bahwa Abu Bakar ada yang paling berilmu terhadap para sahabat. Beliau pada terus didahulukan. Kemudian Umar. Kemudian Utsman, kemudian akhirnya Imam radhiyallahu anhu dan al-Mu'tazilah. Baik. Bukan pula tadi didahulukan orang yang berilmu difadl pada tapi mendahulukan oleh ilmu wal doa. Orang yang telah baik dan doa yang punya akan ilmu lebih baik. Lebih dahulu. Ini difadl pada. Ini kalau bukan ketika dikubur, karena jika lahannya satu dan banyak dikubur, telah terjadi. Maulah Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur, jika dikuburkan orang-orang yang berada syahid dikubur, Nabi berkata, dan didahulukan tadi dilakukan satu akhdar di Quran. Beliau bertanya, ayyuhum akthar akhdar di Quran? Siapa di antara orang yang akan dikubur yang paling banyak apa yang bermanfaat? Paling banyak mempelajari Al-Quran. Kalau ada di sini, maka kita didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang didahulukan di mana?
Karena sekarang ini banyak dari ilmu sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Riwayat-riwayat sudah dikumpulkan. Terjadi. Tapi hukum itu kunci-kuncinya untuk memahaminya ada di dalam satu. Ada di dalam satu. Yang lebih jalan. Baik. Kemudian kata rahimahullah, wa in dalam mustalahah al-qiyam bihi qawlan wa fi'lan wa ta'liman bi yadihi. Mereka ini menjadi upaya dan ungkapan ilmu bahwa orang yang menuntut ilmu para ulama itu mereka adalah wakil-wakil dalam menegakkan ilmu pada diri mereka. Pada diri mereka menegakkan ilmu ini dalam ucapan, dalam pembuatan. Dan untuk selain mereka, ilmu itu menegakkan diri mengajarkan diri kepada orang. Memberikan nasihat dengan ilmu. Memberikan nasihat dengan ilmu. Maka inilah keberadaan para ulama rahimahullah ta'ala. Mereka adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam disebutkan adalah kalau dalam wakil tadi. Menunjukkan bahwa kita adalah wakil-wakil yang menegakkan ilmu tersebut dan menjaganya. Kemudian Syekh berkata, وَخَصَّهُمْ رَبُّنَا فَخْرًا بِخَشْيَتِهِ وَأَكْلِ أَمْثَالِهِ بِأَصْدَقِ الْكَلِمِ. Ini dua keutamaan lain bagi orang yang berilmu. Keutamaan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kita Allah mengkhususkan mereka bahwa mereka yang takut kepada Allah. Mereka yang takut kepada Allah. Ini dimaksudkan dari ayat Inna yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka yang tahu siapa Allah dan sangat mengetahui kebesaran dan keagungan Allah. Mereka orang yang paling takut kepada Allah. Ingat bahwa orang yang paling takut kepada Allah ini mereka penduduk surga. Jika disebutkan surga dari orang yang beriman, maka Allah sebutkan di akhir surah Al-Baqarah dari iman khasyia Allah. Surga itu berarti yang takut kepada Allah. Allah firman wa liman khalaqa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maka dia dapat dua surga. Boleh disebut takut. Harus kita tahu bahwa Allah firman Inna yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dikhususkan dari para ulama. Ini dari keutamaan orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu itu timbul rasa khasyah di dalam diri, rasa takut di dalam dirinya. Dan ini dari manfaat yang sangat agung di dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala dalam kelanjutan pembahasan beliau ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجنة في قبره مع شهادته خرج تسبيح الله والحنفيين وإلى الله وتدين وحق الملائكة جاءت شهادته أنا يجب أن تسكن وأنا يجب حيث استجابوا فلو يمكنهم لكم إذا قالوا انجبر المدريدة apa yang datang dari Allah. Wah, dan di Allah. Al-Qur'an yang mereka dengan tidak terpulih dari kebaikan, dari ilmu, dan tidak ingin mendapatkan ilmu. Ini disyaratkan ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Imran ayat 11 tentang keutamaan paling ilmu. Syahid Allah annahu la ilaha illa Allah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله هو الحكيم. أنه لا إله إلا هو. لا يوم الحق ببلاء الدنيا. فشهد الله وكفى بالله شهيدا. يقول الله سبحانه. di sini dikutkan para malaikat dalam persaksian yang dikutkan orang yang berbeda. Dikutkan
paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang berilmu inilah mereka orang yang istijarah. Menjawab firman Allah. Bagaimana firman Allah, ya innal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Orang yang beriman istijarah dan kalian terimalah Allah akan datang dari Allah dan Rasul kalau kalian dipanggil kepada ahli yang berilmu dan ilmu. Kemudian dalam ayat yang ke-21, Rasul ويشهدون على أهل الجهالة بالعلم فأولا إذا اجتمعوا في يوم يشركون. إذا كنت غير يمكن الليل ويمكنك على الجبل فإذا لا تمشي على قرار الله. يمكن أن يأتي الملكين الله كما قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dan demikian akan menjadikan kalian bagi umat persaudaraan supaya kalian menjadi saksi-saksi terhadap manusia dan supaya para rasul dan supaya Rasulullah SAW menjadi saksi terhadap kalian. Jadi ini orang yang berilmu mereka tidak menghadap kepada Allah, mereka adalah saksi terhadap manusia. Saksi terhadap manusia. Ini keutamaan. Kemudian dari keutamaan yang lain, tetapi wal-alimuna ala al-kubbari maqdumu dan bagi fadlan ala al-kursi fadlani. Ini bilangnya, sahabat saya yang berilmu ya ini. Dan sisi mereka lebih utara, mereka berilmu lebih utara daripada ahli ibadah. Ahli ibadah. Ada orang yang punya ilmu, ada orang yang punya ibadah. Kalau dia terbuka itu hatinya itu punya ibadah itu tetap tersebut. Sekarang ada orang yang berilmu tentang ibadah, siapa yang terbaik? Ada syekh yang berilmu, keutamaan mereka di atas ahli ibadah. Perumpamaan dan keutamaannya bagikan dua perumpamaan terangnya dibandingkan dengan bintang-bintang. Bintang-bintang dibandingkan dengan benar-benar. Tidak misalnya kelihatan selama tidak bulan. Baik. Jadi ini dari keutamaan orang yang berilmu. Ini dibahasakan dari hadisnya. Ini satu data sebenarnya berbeda. Dan dia tahu soal hadis Rasulullah bersabda, "Inna fadlan al-alim ala al-alim tafasil qamari lailatan badri ala sa'ir al-fawahid." Sesungguhnya perumpamaan orang alim adalah ahli ibadah, perumpamannya bagikan bulan purnama di atas seluruh bintang. Ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Ibnu Rajab rahimahullah taala menuliskan di sini perumpamaan seperti bulan purnama di atas bintang. Ini karena orang yang berilmu maaf ya bahwa bulan itu purnama dia adalah puncak kesempurnaan. Dan cahayanya paling sempurna yang paling lengkap pada saat bulan. Ada seorang yang beribadah, dia beribadah, punya cahaya. Tapi cahaya pada dirinya sendiri. Cahaya pada dirinya sendiri. Beda dengan orang yang berilmu cahaya kuat. Betul lagi, sama. Orang yang berjalan, dia 2 bulan bulan. Tapi bintang-bintang, dia sama sekali, tapi tidak menerangkan apa? Tidak menerangkan bumi. Ini kalau perumpamaan antara orang yang berilmu dan ahli ibadah. Ahli ibadah itu punya manfaat pada dirinya. Tapi orang yang berilmu punya manfaat untuk dirinya dan itu orang lain dapat keutamaan. Mendapatkan keutamaan. Maka ada syekh Bapak ini. Jadi kami sebagai wajibat kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dengan belajar ilmu. Ya, belum menjadi. Kemudian kata beliau, diterangkan keutamaan yang lain, keutamaan orang yang berilmu. Kata beliau, wa'alimun min kulli taqwa asyaddu ala syaitan min alf asfari bijadrihi. Kata beliau, dan orang tadi, dan orang yang bertakwa, itu lebih keras terhadap syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi ada 1000 ahli ibadah. Oleh syaitan itu tidak terlalu. Bahaya mereka tidak seperti orang
manfaat dari apalagi sekarang ini dengan perkembangannya ya, berbagai fasilitas untuk manusia ini melakukan manfaat yang sangat besar. Jadi maklum ini, apa-apa para ulama seperti Syekh Ibn, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, dan sebagainya dari para ulama itu mereka berada di seluruh makhluk ini dengan manfaat yang terhadap manusia. Betapa banyak orang-orang yang berusaha mendapat petunjuk dengan ilmu mereka. Betapa banyak orang-orang yang mengalami permasalahan mendapatkan penyelesaian dan menjalani jalan mereka. Ini dari manfaat ilmu agama. Ini yang ditakuti oleh syaitan. Ini yang ditakuti oleh syaitan. Karena bukan ada yang terlihat. Bagi syaitan orang yang berilmu itu berbahaya daripada ilmu ahli ibadah. Berbahaya bagi syaitan daripada ilmu ahli ibadah. Ya. Baik. Kemudian kata Allah yang menjelaskan tentang oleh beliau. Tapi Allah berfirman min katsir al-'abd ayda min hatta al-yawm muqabil wajib al-alim. Kata beliau dalam artinya sejumlah kaum yang banyak jumlah itu lebih ringan daripada kematian seorang alim. Maka kematian seorang alim ini adalah musibah dan kepentingan yang sangat kuat bagi manusia. Hadap itu kalau ahli hadis berbaca hadap, kalau ahli bahasa berbaca itu. Itu artinya adalah orang yang berilmu. Yang disebabkan dengan syidul ummah, hadul ummah. Orang yang berilmu yang jelas ummah ini. Itu apa? Radhiyallahu ta'ala. Jadi ini menjelaskan. Orang alim yang meninggal itu bagi umat adalah musibah. Banyak orang yang meninggal belum tentu musibah bagi umat. Orang alim yang meninggal itu musibah bagi umat. Karena itu, bagian para ulama berkata, maupun alim musibatul alim, musibatul alim. Meninggalnya orang alim itu adalah musibah bagi alam semesta. Musibah bagi alam semesta. Ini adalah hal yang dimaklumi. Adalah hal yang dimaklumi. Karena manfaat yang besarnya memberikan dari para ulama ini. Tetapi utamanya, pada hukum fil alam itu saja, والشياطين أفراد بموته. فالمعنى بعد وعلم المؤمنين ثلاث واحد من العالم المسلم. لكن ما شيطان الإنسان ما شيطان ما شيطان هو التوكيل بالنسبة للعلماء. الشيطان التوكيل هذا علم المؤمنين أي التوكيل هذا أي التوكيل شيء توكيل رحمه الله. لو لا يمكن يوم الجمعة ماذا؟ توكيل. itu sudah dikabarkan. Kalau sudah tidak, ya bagaimana? Itu orang yang berpikir dalam bagian bulan. Subhanallah, pengabaran توكيل tidak. Hanya banyak orang berpikir melakukan perkara itu. Ada yang meninggal. Allah lagi. Maka jelek dari mereka dibalik dari kebaikan untuk para ulama. Dibalik dari kebaikan untuk para ulama. Mereka tidak perlu khawatir. Orang yang mencela sesuatu yang baik atau yang mencela orang yang baik tidak perlu khawatir. Selain itu di luar menjadi baik. Nabi Muhammad SAW berkata, yang umumnya di Muhammad bukan mereka ada Muhammad. Mereka memang saya orang yang membawa kebijakan dan dia Muhammad yang
Kalau banyak masalah yang terjadi sekarang. Andai kata masalah terjadi, masalah terjadi sekarang ini terjadi kepada mereka, tidak akan terlihat akhir mungkin. Dan ini yang menunjukkan patut dalam untuk kalian semua ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka yang terlibat dan menjaga mereka yang terlibat. Suatu hari kita berkembali, akibat Allah Ta'ala pernah ada di sebuah masjid menyampaikan ini. Maka kami diterima beliau berita bahwa di masa tadi Abdullah bin Abdul meninggal. Berita wafat Imam dari Musafir dari Imam Bukhari dan beliau tinggal di sini. Maka beliau lama menunggu ke bawah. Setelah itu ada kepadanya dan mata beliau bergerak ke mana. Kemudian dia mengucapkan lalu mencari. Maka beliau berusaha terjauh di ahidat kullihim kepada saudara kita Allah yang terjauh. Maka beliau berkalian semua kaget dengan wafatnya semua keluarga kalian. Maka ada Imam Bukhari menitanya kamu yang saya bagi saya lebih mengalihkan, lebih menyedihkan. Sebab ini Imam Bukhari rahimahullah dari Imam Bukhari simbol dari ulama sunnah. Kalau banyak kebaikan untuk Islam, namun kalau banyak ilmu yang bermanfaat bagi manusia, sebabkan terlebih. Maka kita tidak menentukan apa-apa, kita menentukan apa-apa. Dan menjadi masalah banyak dari umat ini yang tidak mengerti kedudukan para ulama itu dan menyebarkan. Kalau ulamanya hidup, mereka merasa senang, tapi mereka tak mengerti hakikat dari nikmat keberadaan ini kecuali para ulama yang ini. Kalau pergi para ulama, tidak orang yang berilmu, barulah mereka sadar betapa besarnya dan betapa pentingnya kedudukan seorang alim di seorang manusia. Bagaimana alim ini lebih merahmati mereka daripada orang tua mereka. Alim ini lebih semangat untuk mereka kebaikan daripada hadis-hadis mereka yang manusia. Alim ini lebih menjaga mereka daripada seluruh orang-orang yang mengatakan menjaga manusia. Dengan ilmu mereka dan dengan pengetahuan mereka dan kedudukan mereka di dalam menyebarkan agama ini. Inilah kedudukan para ulama yang hendaknya dalam biasa kita hidupkan dan dalam biasa kita ingat. Karena itu keadaan mereka adalah hal yang sangat penting bagi umat. Karena itu kata Syekh di sini telah disebutkan bahwa orang lain seperti utama layak itu tidak ada tindakan bagi syaitan atau dimauti bagaimana manfaat ulama ini itu dengan alam. Kalau kita membuat maka para syaitan tidak melakukan yang tidak mereka punya kegembiraan. Mereka bergembira. Maka kata Syekh Abdullah "Lau alimu syai'an la tarifu kana dhalika min a'labi hadithihim." Kata beliau ini Allah apabila mereka mengetahui sesuatu dari ungkapan ulama ini, sungguh mereka tidak akan bergembira dengan ulama. Karena kegembiraan mereka yang mengimbangi ulama itu berarti ada kebinasaan mereka tanpa ada yang ada mengimbangi. Kemudian beliau masih mensifatkan sifat para ulama. Tetapi umur tujuh bihaqqin kulla mustahil akan tasyuk istilah akhir bisyidihimi لأنها بإلة إنسان فاطمة شيطان إنس وجن دون رأيه. Tetapi yang para ulama ini mereka adalah rujuk. Bisa kita lihat di sebuah riwayat disebutkan bahwa para ulama seperti kita tidak.
الغابين وانتحال المبكرين وتأويل الكافرين. mereka mengatakan bagaimana ada perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ibadah, kemudian pengakilan yang dilakukan oleh mubakkirin dan orang-orang yang mubakkirin dan akhirnya orang-orang yang tidak. Ulama membersihkan agama dan sunnah menjadi kemudian agama. Karena al-sunnah yang tahu di mana para yang para ulama. Dan kemudian kata rahimahullah, لأن في الإنسان صاحبة karena yang mana para ulama ini, apa yang mana kita pintar, apa yang mana para ulama ini, untuk dua ini, jin maupun syaitan, jin maupun manusia, ini adalah yang para sahabat, di mana yang tersesat, menghancurkan mereka. Yang mana yang tersesat, mengumpulkan segala syubhat mereka dan segala kebatilan mereka. Nah, baik. Kemudian kata beliau, هو الهدى إلى أحد السبيل والأرض ذو الفهم الحديث وانظر إلى سبيله. Kata beliau, mereka para ulama, mereka orang yang memiliki hidayah. Bukan jalan yang paling lurus. Ada orang yang jahil, mereka sesat dengan tidak hidayah dari petunjuk para ulama. Mereka sesat dengan tidak hidayah dari petunjuk para ulama. Sini pemahaman yang sangat indah. Dia mengatakan bagaimana kehidupan para ulama itu pentingnya peranan ulama. Ulama ini menyebabkan kebaikan semua manusia. Ulama ini menjaga manusia dari segala kejelekan yang ditolak akhirat. Ulama ini menjaga kemurnian agama manusia, kemudian agama kaum muslimin, dan menjaga agama ini dari segala orang yang merusak dalam agama. Apakah itu dari kalangan kaum munafikin atau dari kalangan ahli batil, ikut hawa nafsu, atau dari kalangan orang yang jahil. Para ulama yang menjaga dan memelihara agama ini. Karena itu, keberadaan mereka sangat penting di dalam umat. Dan dia tutup ini yang senang dulu. Dan yang melihat tentang ungkapan sangat banyak, maka dia tutup dia menjaga. Wafat turun jalan dalam kita diwasil hadis ashhar min dalil ala hadis. Tetapi dalam ungkapan para ulama ini dijelaskan di dalam nas Al-Quran dan di dalam nas hadis. Penjelasan yang lebih masyhur daripada akhir itu. Daripada akhir itu. Kalau akhir saja di dalam maka tidak. Tapi kalau akhirnya kita dulu, kalau dia tahu tidak, kalau ini perumpamaan, jadi perumpamaan untuk sesuatu yang sudah sangat masyhur semua orang. Jadi maksudnya ini perumpamaan tentang para ulama. Perumpamaan ilmu itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita dalam Al-Quran dan Sunnah dan perumpamaan itu sangat masyhur. Seperti akhir itu. Seperti akhir itu. Apa ulama tertulis buku khusus tentang perumpamaan ilmu yang hanya buku Al-Quran yang saya ilmu wakaf ini. Jadi penjelasan tentang ilmu dan perumpamaannya. Dan juga menghasilkan bakteri menulis buku terjadi anak Ibrahim ada di kami. Itu bagus yang akan bagus. Mulai dari tentang akhlak, orang yang dalam ilmu. Sama yang sekali buku yang ditulis terkait dengan ilmu ini dan hampir setiap atau hampir banyak dari buku sudah ada penjelasan tentang ilmu di dalamnya. Ada juga ilmu dari Sahih Bukhari, ada juga ilmu dari Sahih Muslim, ada juga ilmu dari Sahih Sunan Abi Dawud dan lainnya dari buku-buku para ulama menjelaskan tentang ilmu. Jadi apa itu? Kalau kali ini dari Allah Taala masih ada tersisa dari BP cair kita akan menggunakan insya Allah Taala di nomor yang akan datang. Mungkin dari mungkin ada kalau mungkin dari sekolah apa? Dari orang dari itu apa? Ada di kegiatan. Insya Allah Taala mungkin sebenarnya sampai kita syairnya mari disebutkan di dalam bawah 247. Kita mulai baru berjaya